Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Edwin Nando di kelas pengenalan teknologi informasi. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Python. Sekarang kita mau belajar tentang pemilihan keputusan di Python. Nah, pemilihan keputusan di Python atau bisa disebut juga dengan flow control merupakan cara untuk menentukan eksekusi kode berdasarkan kondisi yang dievaluasi. Sesuai dengan diagram yang di kanan, jadi dia bakal mengeksekusi sebuah kode dari sebuah kondisi. Kalau kondisinya seperti ini, eksekusi kode yang sebelah sini. Kalau eksekusi kodenya salah, itu eksekusi kode yang lain. Misalkan, kalau orang klik tombol ini, hasilnya keluar yang ini. Kalau orang klik tombol yang lain, hasilnya pun keluar yang lain. Itu contoh dari penggunaan flow control. Nah, berikut contoh notasi algoritmik dari flow control. Jadi, pertama merupakan if, tentu saja. Jadi, sintaks flow control itu standarnya adalah if, selanjutnya then, lalu else di notasi algoritmik. Nah, pertama diikuti pertama dengan if, setelah if lalu ada ekspresi. Nah, permasalahannya ekspresinya ini menggunakan dengan boolean. Nah, maksudnya dengan sama dengan itu bisa dibilang var itu berisi dengan 100. Lalu diikuti dengan then. Nah, jadi kalau var ini nilainya 100, maka kode yang dieksekusi adalah yang ini. Nah, lalu diikuti dengan else untuk memperlihatkan kode kalau var itu nilainya nggak 100, dia bakal eksekusi kode yang bawah. Nah, jadi berikut merupakan contoh simpel dari penggunaan flow control. Jadi ada if, jika variabelnya segini, maka lakukan yang ini. Kalau enggak, yaitu else, lakukan yang ini. Nah, berikut contoh flow control dalam Python. Jadi, terlihat sekali ya kalau sebenarnya sintaks Python itu mirip sekali dengan notasi algoritmik, karena nggak beda jauh sama sekali. Yuk, kita langsung belajar dari demonya. Nah, jadi kita implementasikan yang dulu yang tadi, misalkan V sama dengan 100. Jika V sama dengan 100, nah, kalau di Python menggunakan titik 2 untuk menggantikan then, maka print yes, lalu else juga diikuti dengan titik 2, jangan lupa indentasi, print no. Kalau kita jalankan, tentu saja hasilnya yes, karena V itu nilainya 100. Nah, selain operator sama dengan yang untuk menunjukkan apakah variabel tersebut sama, bisa juga lebih besar. Tentu saja ini 0 kan, terus saja ini hasilnya no, karena V itu nilainya 100, tidak lebih dari 100. Bisa juga lebih kecil, bisa juga lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, jadi itu istilahnya adalah operator boolean. Jadi untuk mengevaluasi sebuah ekspresi itu nilainya benar atau salah, true atau false. Nah, jadi kalau contoh flow control itu lebih banyak, ini bakal banyak sekali kalian gunakan karena memang sangat penting untuk bisa dibilang menentukan kode yang akan dijalankan berdasarkan kondisinya. Misalkan orang klik button ini keluarnya apa, klik button yang lain keluarnya juga yang beda. Kalau orang masukin nilai yang ini, tentu saja
yang diproses berbeda kalau yang dimasukkan itu inputannya lain. Jadi contoh yang lain. Jadi kalau di contoh itu kan cuma ada if else, bisa juga kalau pilihan ini kan cuma ada dua pilihan. Misalkan kita mau tambahin pilihan lain, ada yang namanya elif. Jadi bisa dibilang elif itu singkatan dari else if. Jadi kalau mau memberikan satu kondisi lagi, misalkan kalau V-nya 500, maka print tidak. Nah, kalau kita V-nya itu kita set 100 biasa, dia bakal yes. Kalau di bawah 100 lebih atau sama dengan kurang dari sama dengan 100 itu yes. Kalau 101 dia bakal print no. Tapi kalau khusus dia isinya 500 dia akan ngeprint tidak. Nah, jadi elif itu di bahasa Python bisa dibilang ya gabungan dari else if. Elif ini harus di antara if dan else. If itu harus jadi yang paling depan, else itu jadi belakang. Elif itu selalu di antara if dan else. Nah, oke, segitu saja materi kita tentang flow control. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.